Oke, kita akan membahas tentang pengendali PID. PID adalah salah satu jenis pengontrol yang paling konvensional yang sering digunakan di dunia industri. Salah satunya adalah industri proses. Sementara bukan hanya proses yang bisa dikendalikan oleh PID, tetapi juga plan-plan lain, misalkan motor DC, temperatur, ataupun level tangki, di mana itu adalah 3 contoh yang bisa juga digunakan untuk skripsi. Nah, untuk PID sendiri, PID itu singkatan dari proportional integral derivatif, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 jenis pengendali, proporsional, integral, dan derivatif, di mana kita bisa lihat bahwa kesemua pengendali tersebut dihubungkan dengan sinyal perbedaan antara set point, ya, set point di ini, yaitu nilai yang kita inginkan, dengan nilai dari pembacaan sensor di sini, ya. Jadi set point akan dikurangi dengan nilai pembacaan sensor, hasilnya dinyatakan sebagai error, lalu kita akan memanipulasi atau dengan kata lain mengintegrasikan error tersebut dengan proporsional, integral, dan derivatif. Kita bisa lihat di sini bahwa error itu sendiri adalah set point dikurangi controlled variable atau pembacaan sensor. Ya, jadi ingat bahwa ada istilah error steady state, itu beda. Nah, kalau misalkan mau ditanya, ya, hasil dari pengendali PID itu seperti apa? Keluarannya akan dinamakan manipulated variable, dan hasil dari manipulated variable itu akan digunakan untuk menggerakkan aktuator. Kalau contoh di sini, contoh aktuatornya adalah valve. Ya, misalkan valve-nya itu digunakan untuk memperbesar atau memperkecil aliran air, maka itu adalah aktuator. Kalau misalkan pengendali motor DC, maka aktuatornya itu adalah driver motornya yang bisa diatur untuk mempercepat atau memperlambat motor DC. Jadi itu seperti itu prinsipnya. Jadi nanti setelah masuk dari proses, hasilnya akan diukur lagi menggunakan sensor, lalu akan terjadi closed loop seperti ini, ya. Ini adalah bentuk closed loop, ya. Bentuk closed loop, di mana closed loopnya itu bisa macam-macam, tetapi kurang lebih seperti ini. Prosesnya bisa proses apapun, aktuatornya bisa apapun, sensornya bisa apapun, tetapi prinsipnya adalah pengurangan dari set point dan control variable itu akan dioperasikan dengan pengendali PID. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu tentang pengendali PID-nya itu sendiri. Ya. Ini adalah pengendali proporsional. Kalau misalkan dijabarkan secara umum, apa sih yang dimaksud dengan proporsional? Dalam bentuk rangkaian elektronika, proporsional adalah penguat biasa. Jadi kalau misalkan sudah belajar operational amplifier LM741, kita tahu bahwa ada 2 jenis penguat. Yang pertama adalah non-inverting, yang tidak membalik keluaran positif negatif keluaran. Jadi kalau inputnya positif, outputnya positif. Kalau inputnya negatif, outputnya negatif, itu non-inverting. Kalau penguat yang inverting adalah ketika penguatnya membalik polaritas, yang tadinya positif di input menjadi negatif di output, dan juga sebaliknya. Jadi pengendali proporsional pada prinsipnya adalah penguat. Kalau dalam sistem analog, penguatnya berbentuk op-amp atau rangkaian non-inverting atau inverting. Tetapi kalau misalkan dalam bentuk program, itu berarti cuma pengalih biasa. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan microcontroller atau PLC, kita tinggal membuat program untuk menguatkan sinyal, dimana itu programnya sangat mudah, ya. Nah, kita lihat untuk pengendali proporsional, kita lihat bahwa koreksi proporsional itu relatif berbanding lurus terhadap error, dan persamaannya dalam time domain adalah manipulated variable-nya adalah penguat K dikalikan errornya. Di sini ditambahin IP atau inisialisasi, tapi sebenarnya biasanya IP-nya juga 0. Jadi kita tidak terlalu pusing-pusing mikirin IP-nya seperti apa, ya.
biasanya ditiadakan. Tapi kalau misalkan dalam keadaan tidak ada apapun sudah ada nilainya, berarti ada nilai IP-nya. Tapi secara umum biasanya nilainya 0. Nah, karena kita biasanya mainnya dalam domain Laplace, maka fungsi alihnya atau penguatannya adalah MV per ES itu sama dengan KC. Nah, KC itu adalah konstanta penguatan proporsional. Sebenarnya lebih umum dibuat dalam bentuk namanya KP ya. KP itu konstanta proporsional. Ya, cuma mungkin karena istilah di sini bisa macam-macam, bisa juga dinyatakan sebagai KC. Nah, kita lihat di sini ya, pengontrol proporsional itu sendiri kalau dalam bentuk grafik ini kita bisa lihat bentuknya linear. Ya, jadi kalau errornya makin besar, maka manipulator variabelnya juga bisa jadi makin besar dengan syarat bahwa konstantanya sama. Jadi dengan konstanta yang sama dan error yang sama, kita bisa lihat bahwa manipulator variabelnya adalah konstan. Kalau misalnya errornya membesar, maka manipulator variabelnya juga akan makin besar. Ya, kita bisa lihat di sini contohnya adalah di sini pengukuran level. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa kita ingin tahu dan menyeset berapa sih tinggi level airnya. Kalau dalam kasus ini misalkan dia terlalu besar, maka kita akan mengatur valve-nya secara otomatis untuk memperkecil aliran. Kalau misalnya terlalu kecil, kita akan mengatur otomatis valve-nya untuk memperbesar aliran. Ya. Nah, itu adalah contoh aplikasi kendali proporsional pada level. Ya, kalau misalkan kita pengen tahu nilainya itu berapa setelah terjadi gangguan, maka kita bisa lihat di sini bahwa kontrol variabel itu final value-nya adalah T menuju tak hingga. Bukan berarti kita nunggu sampai kiamat atau sampai waktu berakhir, tetapi adalah kita anggap kita mencari nilai value-nya pada saat dia sudah dianggap stabil atau sudah tidak berubah-ubah. Ketika T-nya dianggap mendekati tak hingga, maka S-nya juga akan dianggap mendekati 0. Jadi itu adalah salah satu prinsip transformasi Laplace. Kita lihat delta D itu adalah gangguan, dan ini adalah KD per 1 tambah KCKP. Maka kita lihat final value-nya setelah ada gangguan itu tidak akan menjadi 0. Ya, itu adalah salah satu sifat dari kendali proporsional. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh kurva, di mana ini adalah bentuk kurva respon transien yang mungkin kita sudah pelajari di materi analisis respon sebelum UTS. Ya. Jadi kalau misalkan K-nya atau proportional gain-nya itu adalah 0 atau kita tidak melakukan apapun di sini atau umpan terbuka, maka kita lihat fungsi responnya akan seperti ini. Tapi ketika kita memperbesar nilai K-nya, misalkan sampai 100, maka kita akan melihat akan terjadi osilasi dan dia lama-lama akan stabil. Kalau misalkannya K-nya 10, makanya dia akan membentuk kurva seperti ini. Ya. Ini adalah K10. Kalau 220 bentuknya seperti ini, responnya akan berosilasi terus-menerus dan tidak stabil. Sehingga kita lihat bahwa pemilihan nilai K itu harus hati-hati. Tidak selamanya nilai K yang semakin besar responnya semakin bagus, tapi K yang terlalu kecil juga akan membuat responnya jelek. Kita lihat di sini bahwa kalau misalkan K-nya kecil maka responnya lambat, K terlalu besar osilasi, K-nya sedang-sedang aja maka responnya cepat tetapi ada error steady state. Apa itu error steady state? Yaitu nilai yang kita inginkan dikurangi nilai kenyataan. Misalkan yang diinginkan adalah 8 tetapi kenyataan 6, maka error steady state-nya adalah 2, dimana kalau misalkan dalam bentuk persentase adalah 2/8 atau 25%. Nah, kita bisa lihat berdasarkan grafik tersebut kita bisa mendefinisikan karakteristik dari pengendali proporsional. Yang pertama adalah overshoot-nya tinggi. Overshoot itu apa? Jadi adalah nilai ini adalah overshoot. Ya, ini adalah overshoot. Apakah itu bagus? Tentu saja tidak. Misalkan kita mau memasak telur dadar, nilai yang kita inginkan 100, tapi pada suatu saat tertentu dia sampai 130 derajat,
tentu saja akan membuat telurnya gosong, sehingga hal itu harus kita hindari. Jadi salah satu kelemahan kendali proporsional adalah overshoot tinggi, dan makin besar dia bukan hanya ada overshoot tapi ada osilasi. Osilasi berarti nilainya nggak stabil, artinya kalau kita memasak telur dadar tadi maunya sampai suhu 100 tapi dia nggak bisa diam di suhu 100, kompornya akan bergerak-gerak ke suhu 150, 50, 150, 50 terus menerus, sehingga hasil akhirnya tidak karu-karuan. Waktu penetapan besar, ya, jadi time delay-nya cukup besar. Periode osilasinya sedang, artinya kalau berosilasi dia nggak akan sampai 50 kali sedetik atau seperti itu, tetapi dia cukup mengganggu karena keberadaannya. Terus kenyataan lain yang cukup menjadikan kelemahan dari kendali P adalah adanya offset steady state error, yaitu beda antara set point dan control point, yaitu nilai variabel yang ada pada kesetimbangan. Jadi kalau makin besar nilai K-nya, pengendali proporsionalnya, maka akan terjadi nilai error steady state yang bisa jadi cukup besar. Gainnya KC atau KP itu sangat mempengaruhi error. Makin besar K-nya, makin kecil offsetnya, meski ada harga K maksimum. Ya, jadi mungkin tadi saya ngomong nilai penguatannya akan menambah error steady state. Sebenarnya semakin besar nilai K-nya, nilai error steady state-nya akan semakin kecil, tetapi tidak mungkin dihilangkan. Ya. Dan ada proportional band, yaitu PB sama dengan 100 per KC, di mana KC yang besar sama dengan proportional band yang kecil. Atau dari bentuk lain atau istilah lain, proportional band adalah error yang dibutuhkan untuk menghasilkan ukuran tambahan dari kendali ke control valve. Jadi kalau misalkan nilainya di bawah proportional band, maka nilai perubahan errornya tidak akan bisa digunakan untuk mengubah nilai pengendali dari valve dalam kasus pengaturan valve. Ya. Nah, ini adalah lihat proportional control. Jadi kita lihat steady state error di sini. Ini adalah steady state error. Ya, lalu ini adalah overshoot. Jadi kalau lihat di sini overshootnya kira-kira mungkin 0,92 dikurangi 0,83, ya seperti itu, per 0,83. Steady state errornya kira-kira 1 dikurangi 0,83 per 1. Ya, settling time-nya berarti kurang lebih di sini ketika dia udah settle dia butuh berapa detik, rise time-nya untuk sampai nilai yang diinginkan, dan seperti itu. Itu adalah pengendali proporsional. Ya. Setelah ini kita akan belajar tentang pengendali integral.